Buya Hamka adalah sebuah film drama biografi Indonesia pada tahun 2023 dan lagi viral-viralnya nih. Film ini disutradarai oleh Fajar Bustomi, seorang sutradara terkenal asal Indonesia. Film ini juga dibintangi oleh beberapa pemain ternama seperti Pino G. Bastian sebagai Hamka, Laudia Cynthia Bella sebagai Siti Raham, dan banyak artis lainnya yang ikut serta dalam film Buya Hamka ini. Selain itu, banyak sekali nih fakta-fakta menarik dari film Buya Hamka. Salah satunya adalah durasi film yang didapuk selama 7 jam dan digadang-gadang menjadi salah satu film dengan biaya produksi termahal di Indonesia. Rencana pembuatan film ini terungkap pada tahun 2015 dalam pertemuan antara Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Din Syamsuddin, dengan Insinyur Chan Parves Servia. Produksinya dilakukan oleh Falcon Pictures dan Star Vision Plus, bekerja sama dengan MUI selaku penasehat pembuatan film. Film ini dibagi menjadi 3 volume dan sudah tayang pada Rabu 19 April 2023 lalu. Dan volume 2 yang akan menjadi sequel dari volume 1 lagi tayang nih pada liburan akhir tahun ini nih, tahun 2023 sampai dengan 2024 nanti. Film ini dimulai dengan memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan awal seorang Buya Hamka, sehingga membawa penonton kembali ke akhir abad 19 di dataran tinggi Minangkabau, Sumatera Barat. Lahir dari keluarga dengan latar belakang Islam yang kuat, Hamka diasuh oleh ayahnya, Abdul Karim Amrullah, seorang ulama reformis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan intelektual dan spiritualnya. Dengan kata lain, bagian pertama film ini mencoba memperkenalkan kembali sosok Buya Hamka yang di mata masyarakat merupakan seorang ulama, sastrawan, dan wartawan. Secara perlahan, karakter yang diperankan oleh Vino G. Bastian itu digali melalui profesi-profesi yang ditekuninya. Sebagai ulama, beliau memiliki cara berdakwah yang modern di zamannya, di mana sosok Buya Hamka dapat mengajari tanpa dirasa menggurui. Sebagai contoh, saat menjelaskan soal poligami dalam Islam yang memang diperbolehkan, namun banyak syarat yang harus dipenuhi, serta soal tidak perlu mengharamkan apa yang seharusnya tidak haram. Menolak berpoligami, salah satu adegan paling mencuri perhatian nih di film Buya Hamka. Buya Hamka juga dikenal sebagai seorang sastrawan yang terkenal berkat karya-karya romannya. Beberapa karyanya yang populer yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Panderwick. Udah nonton belum nih? Walaupun karyanya sempat dicibir dan dicap oleh beberapa ustaz lah gitu, karena menulis roman-roman percintaan. Buya Hamka memiliki pandangan lain mengenai karyanya. Dirinya mencoba berdakwah melalui media lain dan terbukti banyak orang yang tersentuh lewat karyanya. Sosok Buya Hamka juga berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia dan dalam film ini nih, tergambar saat dirinya menjadi sosok pemimpin redaksi majalah Pedoman Masyarakat. Melalui tulisan-tulisannya, ia mampu mengobarkan semangat juang bangsa Indonesia yang membuat para penjajah ketar-ketir, sehingga beberapa kali kantor redaksinya terancam ditutup. Dari peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam film, skripnya berhasil membuat karakter Buya Hamka menjadi sosok dengan prinsip teguh dan pedoman-pedoman Islam, namun open-minded. Menjadi seseorang yang memegang teguh ajaran agama, tidak perlu menjadi seseorang yang berpikiran kolot. Pada volume 1 ini menceritakan tentang perjuangan Hamka saat menjadi pengurus Muhammadiyah Makassar. Beliau juga menulis berbagai koran yang sangat disukai oleh para pembacanya. Akhirnya usahanya tidak sia-sia. Hamka diangkat menjadi pemimpin majalah Pedoman Masyarakat. Tak lama kemudian, Hamka mendapat kabar duka. Anaknya yang bernama Hisham dikabarkan meninggal dunia.
tidak mau usaha majalahnya tertunda, Hamka memaksakan dirinya untuk tidak pulang sementara sampai majalahnya selesai dicetak. Di saat pedoman masyarakat sudah sukses, para tentara Jepang mulai menjajah. Lalu kantor pedoman masyarakat ditutup dengan paksa. Tidak lama kemudian, Gubernur Nakashima membuat kesepakatan dengan Hamka. Kesepakatan ini membuat Hamka dianggap sebagai penjilat Jepang oleh para rakyat. Bahkan Hamka diturunkan dari jabatannya sebagai pengurus Muhammadiyah. Juga tidak lagi diundang sebagai imam sholat di masjid. Akhirnya, Hamka dan keluarganya pulang ke Padang Panjang. Di sana Hamka disambut dengan baik. Para tetangganya percaya bahwa Hamka bukan seorang penjilat seperti yang dikatakan oleh semua orang. Hamka juga ditawari untuk menjadi imam di masjid mereka. Bahkan Hamka diberikan bantuan berupa uang. Tidak lama kemudian Indonesia merdeka. Mereka mulai menjalani kehidupan yang normal. Sampai suatu hari Hamka mendapat kabar duka. Ayahnya dikabarkan telah meninggal. Hamka sekeluarga langsung diberangkatkan menuju rumah ayahnya. Tak lama setelah kabar duka, kabar penjajahan Belanda kembali beredar. Dengan semangat perjuangan, Hamka mengumpulkan semua laki-laki yang siap mati demi melawan penjajah yang masuk ke Indonesia. Itulah sedikit cerita yang aku ambil dari kisah Buya Hamka. Yang penasaran yuk nonton filmnya. Oh iya, jangan lupa film ini bisa ditonton di semua usia loh. Aku juga udah nonton film ini bersama keluarga aku nih. Kalau kalian mau nonton Buya Hamka, jangan lupa nih bisa di Netflix atau di aplikasi nonton lainnya bisa berlangganan juga. Jangan lupa pakai wifi-nya, wifi IndiHome. Jangan lupa ajak keluarga ya.